2, 3. Halo. Nah, di sini kami dari kelompok yang kemarin akan melakukan tugas dari psikologi konseling dengan roleplay yang kedua. Selamat menyaksikan. Cidot. Halo Eja. Halo. Bagaimana keadaannya? Ya kayak gini. Biasa aja. Oh iya, biasa aja. Apakah ada yang ingin diceritakan mengenai keluhan yang Eja rasakan? Nggak tahu, kesel aja sama abang galonnya. Kesel. Udah ditelepon ya 2 kali nggak diangkat gitu kan. Terus di chat pertama mungkin entah abangnya datang atau gimana. Tapi biasanya kan galon biasanya 6.000. Terus ini nggak ada di 1.000, jadi teleponnya harga 5.000. Nah jarang beli sama dia kan. Nah habis itu telepon nasi sama galon ini nggak diangkatnya. Habis itu di chat nggak dibalasnya, di read doang. Telepon lagi, terus di chat lagi bilang maaf pak gitu, galonnya udah di depan gitu kan. Terus lah tuh nggak dibalasnya. Terus kelihatan statusnya si Aul. Nah chat si Aul dibalas sama abangnya, chat aku nggak ada dibalasnya di readnya doang. Terus tadi kelihatan tadi ada abang galon kan, tapi ragu ya itu tukang ambilnya tangga. Terus ya udah lewat aja. Oh jadi yang buat Eja kesal tuh gara-gara dia cuekin Eja ya, masalah perihal galon. Enggak sih, nggak dicuekin sama abangnya. Tapi Nggak dicuekin sama abangnya, kan abangnya lewat gitu kan. Terus mungkin dia nggak kelihatan kalau yang kosong. Kalau kosong tuh dekat apa sih tuh, dekat pintu, agak tersudut mungkin, jadi nggak kelihatan sama dia. Ya udah berarti nggak bergalon di hari ini. Eja biasanya sama abang yang galon yang sekarang? Enggak sih, yang ini biasanya karena yang aku bilang tadi, aku duitnya nggak ada duit 1.000, adanya duit 5.000, jadi aku cari yang harga 5.000. Nah yang biasa aku beli 6.000 ini nggak ada 1.000, jadi nggak beli sama dia gitu. Jadi kalau sama yang 6.000 ini pas respon gitu? Langsung ditelepon. Langsung ditelepon ya? Telepon biasa, langsung angkat, nanti kan baru dijemput sama bapak tuh. Terus habis itu nggak kalian aja sih yang jadi masalah. Senang tuh kayak tugas kuliah juga kan lagi banyak-banyaknya. Maksudnya dia tuh banyak tapi udah mau selesai, tapi orang udah selesai. Nah kelas kami itu belum siap gitu, jadi kayak rasa terzolimi gitu, rasa apa gitu sama tugas kuliah ini. Rasa terzoliminya yang macam mana? Ya kayak ya harusnya kan kemarin kalau bisa dikerjain di tengah-tengah, ini sibuknya di awal. Orang belum ngapa-ngapain ini udah sibuk aja, udah mencari sekolah, udah dibuat bab 1, bab 2, bab 3 sampai terakhir biaya-biayanya. Nah di tengah-tengah itu orang konsisten kerjanya terus-terusan gitu sampai sekarang mereka udah siap, tinggal sempro aja. Nah ini karena dosennya ini nggak tahu ya kenapa ya. Nah di tengah-tengah itu ya dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada nyuruh apa-apa, nggak ada kabar. Terus tiba-tiba di akhir nih orang udah mau ujian, udah mau liburan gitu kan, udah mau balik kampung. Nah itu sibuknya tuh baru nge-push kerja gitu. Kesal aja sih mau tugas ibu tuh. Nanti Eja capek ya? Capek, emang capek sih kayaknya, capek banget. Nggak tahu. Selain capek, apa yang Eja rasakan? Apakah di satu matkul itu aja yang begitu atau semua tugas? Semuanya kayak gitu, tapi karena kemarin tuh kan capek banget, nggak tahu mau ngerjain yang mana dulu kan. Tapi setelah 2 hari 3 hari ini kayak berat kali sih jalanin 2 hari 3 hari ini gitu kan. Tapi setelah lewatin itu dan berada di hari ini gitu, tapi bebannya itu udah berkurang dikit gitu, jadi nggak kerasa lagi. Tapi kalau kemarin tuh matkul yang lain tuh pun kayak sekali ngasih bebannya tuh ke pundak tuh memang sama berat semua, jadi nggak tahu mana yang diangkat dulu gitu, mau dibawa dulu. Berarti pengumpulan tugasnya itu menurut Eja yang membuatnya ini makin capek gitu. Ya kayak dikejar deadline, padahal sebenarnya tuh kayak sama semua, jadi kayak bagi waktunya tuh
lumayan susah. Soalnya nggak satu orang kan, nggak tugas individu, tugas kelompok. Jadi misalkan jadwal sama ini, misalkan jadwal sama itu, sama diri kita juga kan. Jadi susah ngaturnya. Kalau tugas individu oke lah, mungkin bisa dikerjain sela-sela waktu atau gimana gitu. Kan tadi kan Eja bilang kan ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah kalau tugas individunya kayak mana nih individu? Tugas individu tuh kayak buat laporan gitu kan. Nah kalau tugas individu tuh kayak laporan, praktikum gitu kan, atau tugas harian aja gitu, biasa kan individu. Nah kalau aku tuh tipikalnya bisa ngerjain gitu kayak di sela-sela waktu aja gitu, jadi nanti selesainya juga lebih cepat. Tapi kalau individu tuh kayak nah itu tugas kelompok gitu, gimana ya menyesuaikan waktu dengan A dengan B gitu. Susah aja. Oh iya tadi kan Eja bilang ini kan menyesuaikan waktu sama tugas kelompok kan. Oh berarti anggota kelompoknya beda-beda. Iya, anggota kelompoknya beda-beda kan satu matkul, tapi ada juga yang temannya sama gitu kan. Tapi kalau yang beda tuh susah juga nyesuaiin jadwal sama dianya gitu. Apakah Eja merasa terbebani dengan tugas kelompoknya? Terbebani enggak gitu kan, tapi kayak ya terbebaninya bukan karena kelompoknya, tapi kayak harusnya udah siap gitu, harusnya bisa cepat gitu. Jadi kayak orang lagi santai-santai, kalau orang lagi sibuk gitu kan kelompok lain, nah aku maunya kelompok aku itu udah santai gitu. Aku tuh tipikal orang kalau orang lagi sibuk mereka aja, aku maunya santai aja gitu. Di saat orang santai aku sibuk, aku maunya tipikal orang kayak gitu. Jadi di saat orang lagi kerja, di saat itu aku lagi cari hiburannya gitu. Itu kan ini tugas kelompok, jadi ya mau ya ngikut mana yang banyak. Berarti kan aku biasanya kebiasaan kayak gitu, mungkin yang lain tuh kebiasaannya sama semua, jadi aku ngikut ke mereka gitu. Apa yang Eja rasakan ketika melaksanakan tugas kelompok teman-teman? Nah apa, enjoy aja, senang aja kok. Nggak ada, mungkin sesekali mungkin kan kayak kurang serap gitu kan, tapi ya udah biarin aja. Selain capek sama tugas kuliah, apakah ada hal lain di luar kampus gitu yang membuat Eja merasa capek gitu? Antara di lingkungan sini, kos-kosan atau apa gitu? Oh mungkin apa ya, orang tua kali ya, Oh, salah satunya ya. Yang ya kayak nggak tahu ah, capek aja. Jadi sekarang tuh nggak mikirin dulu gitu, saya tugas nih dulu, nanti baru lanjutin urusan yang orang tua tuh. Ya orang tua tuh karena ya kan ayahku sakit gitu kan, jadi operasi kemarin tuh kan. Nah habis operasi tuh sekarang tuh masa pemulihan. Terus karena masa pemulihan nih dia mau operasi lagi gitu kan. Nah jadi operasi lagi itu kayak ya kayak bagi-bagi, kayak aku tuh sekarang tuh kayak lagi fokus ke tugas gitu kan nih. Udah fokus ke tugas kemarin itu kan kacau balau gitu kan, kacau balau. Nah sekarang tuh udah balik lagi, seminggu nih 2 minggu nih udah normal kan. Nah sekarang tuh udah kebagi lagi gitu, gimana bagi waktunya, apa yang harus dilakukan kalau nanti terjadi ini gitu kan. Terus seminggu yang akan datang apa yang harus kira-kira udah selesai nggak kuliah, bisa nggak aku nemanin gitu-gitu. Nah jadi kayak kebagi aja lagi, kayak nggak seutuhnya ke tugas, nggak satu-satu aja. berarti fokusnya Eja udah memikirkan apa yang akan terjadi gitu. Iyalah, Nyusun jadwal, nggak schedule. nyusahin jadwal sih, tapi kayak memikirkan dampak-dampaknya kayak modif gitu ya, mata kuliah modifikasi. Nah kan udah ambil jatah 3 nih. Seandainya aku pergi di Selasa, nanti ibu mau minta bimbingan di Rabu atau di Kamis, aku belum tahu ayah itu kapan keluar rumah sakit. Aku harus memikirkan apa yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi aku pikirin dulu apa ya besok ini gini, Senin kayak gini gitu. Aku harus datang, aku nggak bisa nggak datang modif nih. Tapi gimana ya caranya gitu, gimana kapan ya, aku kayak mikirin
sampai kapan ya aku keluar, padahal nggak aku kan yang operasinya, tapi kayak ya berharap aja gitu aja sih aku gitu. Apakah ada lagi yang ingin Eja ceritakan? Ada teman aku namanya Kia. Nah. Aku nggak tahu dia tuh kenapa kan, dia tuh kayak sedih aja gitu. Jadi aku kayak nggak tahu aku gimana cara mencernanya. Nggak tahu aku cara menghadapi dia gitu loh. Karena Eja lihat Kia ini sedih terus ya. Iya, kayak bingung aja gitu loh. Aku bisanya nggak nolong dia segitunya aja gitu. Dia kenapa? Dia diam aja. Tapi aku nggak maksa juga sih, dia cerita gitu kan. Gitu aja sih. Sampai ini asal aku ke Kia itu ya, supaya dia kayak tadi. Oh, berarti masalah Eja itu yang pertama itu karena galonnya. Nah, saran aku jangan taruh galon di depan pintu, taruh di luar. Mana tahu tukang galonnya picek juga kan. Salahnya itu tuh dekat pintu, tapi agak tersorok. Soalnya kalau di tengah pintu kan, jadi nanti orang nggak bisa lewat. Jadi makanya di samping. Coba nanti apa namanya? Coba komunikasi lagi dengan abangnya. Abang ini galonnya di sini ya gitu. Kalau untuk masalah tugas rasanya emang sulit kan ya, menyesuaikan waktunya kan. Tapi coba ajak dulu pelan-pelan satu-satu gitu. Terus kalau untuk fokusnya mungkin bisa diselingi dengan apa ya, memikirkan orang tua juga kan. Nanti tiba-tiba kita tugas rupanya lupa dengan orang tua gitu. Itu aja sih rasanya. Oh ya, untuk satu lagi tadi temannya Kia ya, coba hibur dulu. Iya, nggak tahu gimana cara hiburnya, bingung juga. Eja udah sering hibur dia. Ini kan udah kayak lala lala. Eja sering hibur dia biar dengan nyanyi-nyanyian gitu. Enggak, kayak pas dia nangis aku mau lucu itu supaya dia nggak nangis lagi. Oh. Tapi nanti dia nyambung lagi, ya udah lagi gitu terus. Sampai nggak mau tiga lagi gitu aja. Aku sampai juga capek, nggak mau aku lagi biar aja dia nangis lagi, kayak orang gila nanti. Nah, apakah ada lagi yang ingin Eja ceritakan? Enggak, itu aja. Oh iya, baiklah, terima kasih atas kesempatannya karena telah bercerita dan telah bersedia untuk menceritakan apa yang membuat Eja capek kan. Ya, makasih banyak juga ya udah dengerin cerita aku yang nggak tahu gimana yang mau ceritain. Iya, iya, nggak apa-apa. Tapi itu yang aku rasain sekarang. Nah, Kasih. iya, sama-sama. Masuk lu? Ini yang nangis tadi guys. Kalau ada suara nangis kejepit kayak gimana suara manci takapi guys. Ah itu tuh ini. Nanti aku buat konseling kok. Mata kau lah. Dah. Dadah. Udah. Udah. Bye. Makasih.